Terus kejadiannya di mana? Barang buktinya mana? Lalu tiba-tiba orang itu tidak bisa membuktikan. Dan karena besarnya sebuah tuduhan, sehingga tergiring opini di masyarakat bahwa panjenengan itu benar-benar melakukan pencurian. Karena sudah disampaikan untuk membuktikan siapa yang dicuri, mana alat buktinya, siapa korbannya, tidak segera memberikan konfirmasi, maka terpaksa hari ini harus dibuktikan di pengadilan. Harus dibuktikan di pengadilan siapa yang dicuri, di mana letak pencuriannya, kejadiannya, dan mana alat buktinya. Karena ini sudah tersebar luas di masyarakat bahwa saya melakukan pencurian, seperti itu contohnya. Padahal kita di rumah bersama dengan santri, nggak tahu apa-apa gitu. Terus tiba-tiba dituduh mencuri gitu. Terus yang dicuri siapa? Mana barang buktinya? Ini luar biasanya media sosial. Inilah luar biasanya media sosial. Apalagi ketika yang di media sosial itu adalah orang besar. Ya kalau saya kan orang kampung ya. Saya orang kampung, pemulung rosok. Saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya hanya pemulung rosok, hanya seorang kreator YouTube kecil. Lalu berlawanan dengan YouTube yang besar didukung dengan subscribernya yang puluhan juta. Ya tentunya nggak sebanding, tetapi buat saya no problem lah, tidak masalah buat itu. Malah ketika kita tidak pernah menyebutkan nama orang, lalu orang itu menyebutkan nama kita, berarti kita ada di depannya. Kalau ada orang yang ngomongin kita, pasti orang itu di Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa ziri Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, tenan, follower namanya ya. Oh, saya nggak ngerti masalah tentang apa ini. Ini kita live di mana ya? Ini di Instagram. Ini di IG, satunya di TikTok. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, apa namanya kalau IG itu? Followers. Subscriber, lover biasanya saya, lover Padepokan Nur Sejati dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, misalnya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah,
mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudaraku dimanapun berada, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Insya Allah apabila kita bisa menjalankan 5 poin ini, kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu sholat atau berpegang teguh kepada tali Allah. Seperti apapun keadaan kita, walaupun seperti saya, orang yang tidak baik, terkadang sering melakukan kesalahan, kemaksiatan, tetapi jangan tinggalkan sholat. Terus jalankan sholat sampai kita bosan untuk melakukan maksiat. Jangan sampai kebalik, nanti mentang-mentang kita masih maksiat gitu terus kita tidak mau sholat. Kadang-kadang ada bisikan nih di dalam diri kita, buat apa sih sholat? Buat apa kita berbuat baik? Buat apa kita sholat kalau kita masih melakukan maksiat? Enggak, kalau diterima, hati-hati. Ini adalah bahasanya syaitan masuk ke dalam diri kita melalui dengan alladzi yuwaswisu fisudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas. Jadi terus jalankan sholat sampai diri kita benar-benar tidak mau untuk melakukan maksiat. Ketika kita bisa sholat itu sudah suatu nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan, banyak orang yang bisa berjalan berkilo-kilo ke pasar, kantor, ke ladang, tetapi untuk menjalankan sholat subuh 2 rakaat aja nggak mampu. Ya kalau kita bisa sholat subuh 2 rakaat itu sudah nikmat Allah yang luar biasa. Tapi terus jalankan dan syukuri ketika kita bisa sholat. Nggak usah bingung dengan omongan orang ketika ada yang mengatakan, kamu sholat soalim, sholat buat kedok aja. Udah nggak apa-apa, terus jalankan sholat sampai diri kita benar-benar tidak mau melakukan maksiat. Yang kedua yaitu bersolawat, istiqomah di dalam bersolawat, karena solawat ini adalah kuncinya di dalam kita berdoa. Kita berdoa kalau tidak menggunakan solawat maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka terus amalkan solawat, walaupun terkadang kita juga masih sering melakukan maksiat, tapi terus amalkan solawat sampai kita bosan untuk melakukan maksiat. Jangan kebalik, nanti kayak Mas Dia. Terus amalkan sholawat, karena sholawat ini bukan hanya memasukkan tetapi juga membersihkan. Sholawat itu sangat berbeda sekali dengan amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan yang lain seperti hijab, seperti asma dan lain sebagainya, ketika kita mengamalkan amalan hijab, asma dan lain sebagainya itu hanya memasukkan tetapi tidak membersihkan. Makanya terkadang ada seseorang yang mengamalkan sebuah amalan atau ilmu itu ada yang gila. Karena apa? Karena sesuatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Tetapi beda dengan sholawat. Kalau amal-amalan yang lain biasanya di pondok itu ketika kita contoh mengamalkan hijab barki atau hijab Jafar Shodiq, atau ketika ingin mengamalkan asma karomah Sultanu Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kita berpuasa dulu untuk membersihkan zahiriyah kita. Sebab sesuatu hal yang baik butuh tempat yang baik. Tapi kalau sholawat itu beda. Sholawat itu ada filternya, yaitu filternya adalah baginda Rasulullah. Sholawat itu bukan hanya sekedar memasukkan, tetapi sholawat itu juga membersihkan. Inilah perbedaan sholawat dengan amalan-amalan yang lain. Saya mau ngerokok tapi kok
nggak boleh di TikTok nih ya. Yaitu yang kedua sholawat. Sholawat ini adalah puncaknya dari asma, puncaknya dari manta, dan puncaknya dari semua doa itu adalah sholawat. Karena sholawat ini adalah kata-kata cinta, mahabbah. Jadi berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Karena baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Lah inilah amalan yang tidak ada di amalan-amalan yang lain, yaitu sholawat. Karena kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kalau namanya sudah dicintai ya sayang ya, namanya sudah cinta. Kayak semuanya Mas Dimas nih, cinta sama seseorang wanita. Wes. Atau ketika panjenengan cinta kepada seseorang, yang namanya cinta itu nggak perlu meminta, nggak sampai meminta. Malah apa yang disukai oleh orang yang dia cintai, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari apa yang disukai itu akan dikasihkan. Iya toh? Kalau kamu suka sama seseorang, gitu, kamu akan terus mencari apa kesenangan orang yang saya cintai. Betul sekali. Maka malah akan kecewakan. Diberikan. Itulah perbedaan sholawat dengan amalan-amalan yang. Makanya jangan heran ketika ada seseorang yang istiqomah, seseorang ya bukan saya. Kalau saya mah kelihatannya aja, tapi aslinya ya jelek. Saya itu kelihatan baik hanya karena Allah menutupi aib-aib saya. Kalau Allah membuka aib saya, ya saya itu jelek luar biasa. Nggak ada orang yang mau dekat dengan saya. Makanya saya dijelek-jelekan orang pun ya enggak apa-apa, biasa saja. Ya, dan makanya jangan heran ketika seseorang istiqomah mengamalkan sholawat, apa yang dia inginkan belum sampai berdoa biasanya sudah diberikan. Karena apa? Karena luar biasanya sholawat ini tadi. Yaitu yang pertama berpegang teguh kepada Allah dalam menjalankan sholat, yang kedua mengamalkan sholawat, dan yang ketiga berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ini sangat luar biasa sekali sayang. Karena hidup kita ke depan itu tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua baik, maka hidup kita pasti akan baik. Tapi kalau sampai ke orang tua durhaka, maka hidup kita akan sengsara. Maka ketika kita meminta doa, ketika kita ingin mencari keramat, itu bukan ke dukun, bukan ke siapapun, bukan juga ke gua, ke pantai atau kemana, tetapi tempat yang paling keramat dan doa yang paling mustajab itu adalah orang tua kita sendiri. Ini banyak sekali orang yang datang ke saya lalu terkadang itu curhat lah gitu, sering menyampaikan, Kang, gitu, kamu dinjih gitu. Saya itu disantet orang deh. Kenapa kok bisa santet orang, kata saya. Ya, saya itu hidup saya selalu sengsara, sakit-sakitan, usaha selalu bangkrut, ditipu orang, rumah tangga saya berantakan. Ini pasti saya disantet sama orang, katanya begitu. Saya mendengar seperti ini mau ketawa tapi takut dosa, jadi saya ya manggut-manggut saja. Padahal di dalam batin saya, ini masalah batin ya. Nanti kalau saya jelaskan nanti dikira saya sok sakti. Ini tentang basyirah, tentang batin. Menurut batin saya, orang ini hidupnya sengsara, usaha selalu ditipu orang, terus sakit-sakitan itu bukan karena disantet orang, tapi karena kedosan sama orang tuanya. Kedosan sama orang tuanya sehingga hidupnya itu sengsara. Nah, ketika seperti ini, saya terkadang ya hanya memberikan sebuah amalan, terutama daun bidara. Terus setelah itu nanti amalannya ini nanti Pak dibuat mandi. Setelah nanti panjenengan mandi, wudhu, sholat, lalu panjenengan kirim Al-Fatihah ke orang tua. Terus orangnya itu bilang, sudah begini saja Gus. Ya sudah, begini saja. Loh, saya jauh-jauh loh dari Batam, jauh-jauh datang ke sini, cuman dikasih amalan begini doang. Lah terus saya suruh apa? Terus saya disuruh bagaimana? Apa aku kan ini? Itu kelihatan saksi gitu.
Apa saya suruh gulung-gulung gitu biar kelihatan sakti kan ya enggak. Nah, terkadang seperti inilah yang sering terjadi di masyarakat kita. Intinya banyak orang itu hidupnya sengsara karena kedosan atau berdosa kepada orang tuanya. Bahkan terkadang seseorang itu hidupnya sengsara bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya. Kalau ada orang sengsara, bukan berarti orang itu nggak pernah didoakan sama orang tuanya untuk jadi orang yang bahagia, sejahtera, kaya dan sebagainya. Bukan. Tetapi karena anak itu tidak mau mendoakan orang tuanya, sehingga hidupnya itu sengsara. Padahal ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, itu sama dengan dia mendoakan dirinya sendiri. Sebab apa? Sebab nanti doa-doa orang tuanya akan sampai kepada dirinya. Ketika kita mendoakan orang tua kita, mendoakan ulama-ulama kita, mendoakan kiai-kiai kita, mendoakan wali-wali kita, mendoakan leluhur kita, mendoakan nabi kita, itu bukan untuk mereka, itu untuk diri kita sendiri. Karena nanti doa-doa dari nabi kita, doa-doa dari wali kita, doa-doa dari ulama kita, dari kiai kita, dari orang tua kita, itu akan sampai kepada diri kita ketika kita mendoakan orang tua kita maupun mendoakan wali-wali kita. Nah, doa sendiri itu ada beberapa kafiahnya atau adab-adabnya, tata caranya. Untuk tata caranya, insya Allah besok malam akan saya jelaskan bagaimana caranya untuk berdoa. Sedangkan berdoa ketika kita meminta kepada sesama manusia saja ada adabnya, apalagi ketika kita meminta kepada Allah. Nanti akan saya jelaskan, saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah tentang kafiah-kafiahnya, baca-bacaannya, dan dari adabnya nanti saya ambilkan dari kitab Samsul Ma'arif Kubro tentang bagaimana tata caranya. Nanti ada dua metode. Yang pertama, metode bacaannya saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Dari tingkahnya atau perbuatannya nanti saya ambilkan dari kitab Samsul Ma'arif Kubro. Nah, setelah yang pertama menjalankan sholat, yang kedua mengamalkan sholawat, yang ketiga berbakti kepada orang tua, dan yang keempat ialah berbuat baik kepada sesama. Ketika berbuat baik kepada sesama, tidak hanya butuh baik saja sayang, tetapi juga butuh kesabaran dan juga butuh keikhlasan. Karena ketika kita berbuat baik pasti akan diuji. Ya mendingan nggak pernah pakai jilbab, tiba-tiba pakai jilbab, nantilah dikatakan orang, wah soalim we ngangge jilbab. Terus apa kalau kamu dikatakan orang kamu pakai jilbab hanya soalim terus kamu lepas jilbab? Kalau kamu lepas jilbab berarti hanya karena manusia, belum ada ikhlasnya lillah karena Allah. Jadi berbuat baik itu bukan hanya butuh baik saja, tetapi juga harus disertai dengan keikhlasan dan juga kesabaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu baik kepada tetanggamu, ya kamu baik-baik saja. Kamu kalau semuanya punya panenan, habis masak, kasih ke tetanggamu. Masalah tetanggamu ngasih atau enggak kepada kamu, ya itu urusan tetanggamu sama Allah. Jadi tapi ya kamu harus tetap baik kepada tetanggamu. Contoh, ketika kamu ngasih makanan atau panenan ke tetanggamu, terus tetangga kamu itu panen, nggak ngasih ke kamu, kalau kamu sakit hati, itu berarti hanya karena manusia, bukan karena Allah. Ada seseorang yang bertanya ke saya, Kang, ini saya itu sudah berbuat baik sangat loh kepada orang tua saya, kepada mertua saya, tetapi kok saya itu masih disalah-salah no, dibanding-banding no, terus saya itu harus gimana? Ya kamu harus tetap baik sama orang tuamu, kamu harus tetap baik kepada mertuamu. Masalah mertuamu baik atau tidak kepada kamu, itu urusan mertuamu, urusan orang tuamu kepada Allah. Tapi kebaikanmu tetap akan tetap baik untukmu, dan itu akan mendapatkan kebaikan untuk dirimu sendiri. Kamu baik kepada temanmu, ya baik-baik saja. Masalah temanmu baik atau tidak nggak usah dipikirkan, yang penting kamu baik kepada temanmu. Contoh, ketika ada santri di sini dikasih kiriman dari orang tuanya, ngasih ke temennya, terus nanti temennya dapat kiriman nggak ngasih ke kamu, ya jangan sakit hati. Karena apa? Karena kamu berbuat baik karena Allah, bukan karena teman. Kamu berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman, ya baik-baik saja.
Jadi berbuat baik itu juga harus atas ada ilmunya, ada dasarnya, yaitu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kamu menolong temanmu, semuanya ini Mas Dimas membantu Mas Dia. Nah, Mas Dimas ini lagi banyak uang. Mas Dia ini datang meminta tolong untuk dibantu. Ketika itu sama Mas Dimas dibantu. Akhirnya Mas Dia jadi kaya. Delalah Mas Dimas ini jatuh miskin, sengsara. Ketika itu Mas Dimas giliran mau minta tolong sama Mas Dia. Delalah Mas Dia ini nggak mau bantu, nggak mau membantu. Akhirnya Mas Dimas ini gerundel ngomong, kamu loh kalau nggak saya bantu nggak bisa jadi kaya. Nah, inilah bahayanya, keikhlasannya hilang, pahalanya hilang karena Allahnya hilang. Jadinya kalau nggak ada saya loh kamu nggak bisa apa-apa. Nah, ini bahaya. Karena berbuat baik itu butuh keikhlasan dan butuh kesabaran. Dan yang kelima, yang paling penting ialah cinta kepada negara. Hati-hati di akhir zaman itu fitnah yang paling besar adalah fitnah dajjal, yaitu hasutan, kebencian. Hati-hati ketika ada seseorang yang sering mengatakan hasutan, warga masyarakat diajak untuk membenci pemimpinnya, untuk membenci negaranya, ini jangan diikuti. Karena seseorang yang selalu berkata buruk, mencari keburukan orang lain, itu seperti seseorang yang di hidungnya itu ada kotorannya. Seseorang yang selalu mencari keburukan orang itu sesuai dengan pikirannya dan hatinya. Sehingga orang itu seperti hidungnya itu ada kotorannya. Sehingga semuanya itu tercium bau kotoran, padahal kotorannya itu ada di dalam hidungnya sendiri. Oh, dan sayang. Saya baca komentar ya sayang ya. Saya bingung baca ini gimana sih. Udah nggak apa-apa. Nggak perlu susah sayang, iya. Nggak perlu susah ketika kita dikatakan buruk oleh orang lain. Karena nanti yang membicarakan keburukan kita itu nanti dosa-dosa kita untuk dia dan pahalanya untuk kita. Lalu susahnya dari mana? Nggak perlu susah sama sekali, malah harusnya kita bahagia. Gitu sayang. Ini TikToknya kayaknya udah deh ya. Gitu, saya mau merokok nanti nggak bisa. Ya, terus saya kasih tahu, insya Allah besok malam, insya Allah untuk semua saudaraku subscriber lover dimanapun berada, besok malam saya akan berangkat ke Jakarta. Besok malam saya akan berangkat ke Jakarta. Berangkatnya dari sini jam lebih ya pagi sebelum zuhur, jam 5 udah standby kita. Jam 5 sudah di Jakarta. Sudah standby di studio. Siap. Jadi besok insya Allah jam 5 sore kita sudah berada di Jakarta. Jam 5 besok sore saya akan berangkat ke Jakarta. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga perjalanan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar informasi saja untuk semua saudaraku subscriber lover dimanapun berada. Insyaallah Insyaallah besok sore saya berangkat ke Jakarta. Dan untuk semua subscriber lovernya Padepokan, walaupun tidak besar, hanya 1.600.000 ya. Saya harapkan untuk semua subscriber lover Padepokan jangan pernah membalas cacian dari orang. Untuk subscriber saya benar-benar tidak ridho kalau panjenengan terkotori dari kotoran dari orang. Kita saat ini subscriber yang hanya sekedar 1.600.000 berbenturan dengan subscriber yang hampir 20 jutaan. Jadi wajar saja kalau lebih banyak yang tidak suka maupun yang suka, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Dan yang jelas nanti saya akan
meminta pembuktian bukan hanya di konten, tetapi langsung di pengadilan. Sebab saya sudah menyampaikan beberapa kali untuk bertemu dengan saya baik di Padepokan maupun di luar Padepokan, tetapi saya tidak ditanggapi, dan lebih jelasnya sudah menggiring opini sesuatu hal yang menurut saya ya yang belum tentu nyatanya. Karena kalau berbicara tentang kreator YouTube, sana kreator YouTube, saya juga kreator YouTube, sana mendapatkan dukungan yang hampir 20 juta, sedangkan saya hanya 1 juta lebih sedikit. Tentu ketika seseorang yang bisa dikatakan lebih besar followernya menyerang yang kecil, ya akan kelihatan sangat jauh sekali lah begitu. Tetapi bagi saya, ketika Allah berkehendak seseorang itu mulia, walaupun dihina satu dunia juga akan tetap mulia. Tetapi ketika Allah menginginkan orang itu hina, walaupun semua orang memuliakannya, dia akan tetap hina. Nggih, matur suwun untuk Mbak Afre Give Off sama Mbak Ki Agung Sukma. Iya, jadi saya dulu pernah menyatakan bahwa ketika panjenengan sebagai kreator yang sama-sama di bidang YouTube dan mengatakan untuk edukasi, saya sangat mendukung, apalagi edukasi yang memberantas perdukunan. Karena saya sendiri juga di bidang yang sama. Saya juga memberantas dukun-dukun yang merugikan masyarakat, seperti dukun pengganda uang, dukun pencabulan, dukun santet dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah menyebutkan nama orang, itu bukan edukasi, itu namanya apa ya, bisa dikatakan kalau sudah menyebutkan nama orang itu sedikit banyaknya ya harus bisa membuktikan, atau bahasa kasarnya menjatuhkan lah gitu. Tapi saya nggak bilang lah cara menjatuhkan, enggak. Intinya ketika kontennya itu katanya adalah edukasi, tetapi menyebutkan nama seseorang, maka di situ harus bisa membuktikan. Lah, kalau mengatakan saya melakukan penipuan, maka orang itu harus bisa membuktikan siapa yang saya tipu, terus korbannya siapa, terus alat buktinya mana, kan begitu. Sebab saya sana yang menuduh. Saya tidak pernah sekalipun menyebutkan nama siapapun di channel saya. Saya tidak pernah mengenal sana dan lain sebagainya. Tetapi ketika tiba-tiba sana mengambil video saya lalu menyebutkan nama saya, maka dia harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, maka ini akan menjadi fitnah. Ini menjadi fitnah. Oleh sebab itu saya minta ini untuk dibuktikan. Saya sudah beberapa kali meminta untuk dibuktikan, termasuk ketika di sini, tapi ternyata nggak mau masuk ke dalam. Saya yang disuruh keluar, dan ketika saya di luar ternyata sudah dihadang oleh kepala desa maupun pengacara. Dan ketika saya mau mengajak masuk, beliaunya sudah tidak mau. Beliau pengennya pulang. Bayangkan bila panjenengan, ini YouTube-nya lucu amat, ini TikTok-nya sayang. Coba kamu sama di sini, Mas Dia, Mas Dia, lanjut jenengan di sini terus dilihat ada apa di ini saya. Muncul gambar-gambar gitu. Oh, itu di sawer, Pak. Oh, di sawer. Bukan, ya, tadi di YouTube saya ada topinya. Ada topi, Iya. di sawer. Oh, saya di sawer, matur suwun. Barakallah. Iya, begini sayang. Saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana ketika panjenengan yang ketika di rumah diam-diam gitu, tidak ada masalah apa-apa, sama di rumah sama sendiri, seumpamanya lagi bersama istri, bersama dengan santri, duduk-duduk, loh tiba-tiba ada yang mengatakan panjenengan itu melakukan pencurian. Terus setelah itu panjenengan tanya, siapa yang dicuri? Terus kejadiannya di mana?
barang buktinya mana. Lalu tiba-tiba orang itu tidak bisa membuktikan. Dan karena besarnya sebuah tuduhan sehingga tergiring opini di masyarakat bahwa panjenengan itu benar-benar melakukan pencurian. Karena sudah disampaikan untuk membuktikan siapa yang dicuri, mana alat buktinya, siapa korbannya, tidak segera memberikan konfirmasi, maka terpaksa hari ini harus dibuktikan di pengadilan. Harus dibuktikan di pengadilan siapa yang dicuri, di mana letak pencuriannya, kejadiannya, dan mana alat buktinya. Karena ini sudah tersebar luas di masyarakat bahwa saya melakukan pencurian, seperti itu contohnya. Padahal kita di rumah bersama dengan santri nggak tahu apa-apa gitu. Terus tiba-tiba dituduh mencuri gitu. Terus yang dicuri siapa? Mana barang buktinya? Ini luar biasanya media sosial. Inilah luar biasanya media sosial. Apalagi ketika yang di media sosial itu adalah orang besar. Ya kalau saya kan orang kampung ya. Saya orang kampung, pemulung rosok, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya hanya pemulung rosok, hanya seorang kreator YouTube kecil, lalu berlawanan dengan YouTube yang besar didukung dengan subscribernya yang puluhan juta. Ya tentunya nggak sebanding, tetapi buat saya no problem lah, nggak masalah buat itu. Malah ketika kita tidak pernah menyebutkan nama orang, lalu orang itu menyebutkan nama kita, berarti kita ada di depannya. Kalau ada orang yang ngomongin kita, pasti orang itu di belakang kita, kan begitu ya. Nggak mungkin orang itu ngomongin kita kalau dia ada di depan kita, berarti saya di atasnya. Ya, barakallah. Aduh, enggak. Saya mah hanya orang kampung, tapi alhamdulillah walaupun orang kampung, walaupun cuma pemulung rosok, tapi disebut sama orang Jakarta sana. Wis viral di mana-mana. Oh, saya nggak tahu apa-apa kok. Kalau saya dikatakan nipu, siapa yang saya tipu gitu loh. Siapa yang saya tipu, siapa gitu loh. Terus alat buktinya mana itu, terus siapa gitu loh. Saya pengen tahu gitu loh. Saya cuma pengen tahu itu aja sudah gitu loh. Maka di pengadilan nanti saya cuma pengen tahu siapa yang saya tipu, mana alat buktinya. Itu aja sudah selesai, enggak apa-apa. Santai saja gitu loh ya. Kalau saya itu saya itu awalnya orang nggak punya kok, lahir juga nggak bawa apa-apa. Kalaupun pada akhirnya saya harus masuk penjara, saya nggak punya apa-apa, demi Allah nggak masalah buat saya. Demi Allah nggak apa-apa, biasa saja. Kita itu di pesantren sudah biasa lah, hidup sengsara itu sudah biasa, jadi nggak apa-apa. Kenapa kemarin-kemarin saya hanya menanggapi ayo ketemu dan lain sebagainya, tetapi karena tidak ditanggapi dan sudah menjadi sebuah opini yang luar biasa di masyarakat, maka terpaksa saya harus melaporkan ke Polda supaya nanti ada pembuktiannya di Polda. Bukan hanya sekedar tutup channel sayang, bukan hanya sekedar tutup channel, tapi yang salah harus masuk penjara, harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Siapa yang menuduh, maka dia harus bisa membuktikan. Dan dampaknya dari apa yang terjadi itu luar biasa. Salah satunya pengobatan secara alternatif juga dilindungi oleh undang-undang. Sampai pada akhirnya disuruh untuk berhenti dulu. Lalu orang-orang yang berobat yang harusnya bisa berobat jalan tidak bisa berobat jalan. Nah ini yang bertanggung jawab siapa? Tentu ini ada sebab musababnya. Sebab itu ini nanti pun juga akan menjadi persoalan di dalam persidangan. Jadi siapa yang menuduh maka harus bisa membuktikan. Dan besok sore saya insya Allah apabila masih diberikan umur oleh Allah, saya akan berangkat ke Jakarta. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Yang terpenting untuk subscriber lover saya walaupun hanya kecil, hanya 1 berbanding 20, 1 berbanding 30, tapi saya harapkan jangan sampai ada yang membalas cacian. Karena ketika seseorang dicaci itu tidak perlu harus sakit hati. Itu adalah hikmah
yang diberikan Allah kepada kita. Dari situ kita akan tahu apakah hati kita itu benar-benar ikhlas karena Allah atau hanya karena manusia. Nggak perlu marah dengan cacian bulian. Panjenengan ketika dibuli, dicaci, contoh ketika saya mencaci panjenengan, nanti pahala saya untuk panjenengan, dosa panjenengan untuk saya. Lalu kenapa harus susah dengan cacian itu? Nggak perlu dibuat susah sayang. Saya itu malah senang kok. Dengan adanya kejadian ini saya itu malah senang. Saya itu malah senang wis. Wong saya nggak tahu apa-apa sekarang disebut-sebutkan ya urusan mereka yang menyebut. Yang terpenting ketika kita jadi pemain ya benar-benar pemain yang baik, yang bagus. Karena kalau hanya sekedar penonton ya biasa, penonton itu gitu. Kalau sama-sama main sepak bola, lalu ada supporter yang teriak-teriak, kamu tuh goblok, kamu itu nipu, kamu itu bodoh, nggak perlu ditanggapi. Cara untuk menanggapi seseorang yang mencaci, membuli itu tunjukkan kualitas diri kita, buat soraan hinaan itu menjadi tepukan gitu. Kalau kita lagi main bola lalu kita disoraki, terus kitanya itu terpengaruh lalu berhenti, terus harus menjelaskan, enggak kok, aku ini enggak bohong, aku itu enggak curang. Ya akhirnya permainan sampai bolanya diambil orang ya kebobolan gitu. Kata Sayyidina Ali, orang yang menyukaimu tidak membutuhkan penjelasanmu, dan orang yang membencimu juga tidak membutuhkan itu. Yang suka akan tetap suka, yang benci akan tetap benci. Jadi lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan, itu saja. Dan saya sering mengatakan saya itu tidak sakti. Sakti apa nih? Senani bojoe wedi kok sakti. Dimarahin sama istri aja bingung kok sakti. Sakti apanya? Semua manusia itu hamba. Hamba itu bisanya hanya berdoa. Di sini ya saya pun hanya berdoa. Saya bisanya bismillah ya bismillah, saya bisanya alhamdulillah ya alhamdulillah. Iso aku ngidoni ya tak idoni. Sembuh enggaknya itu semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali saya tidak pernah mengatakan diri saya itu sakti, kamu kesini pasti sembuh. Enggak. Saya itu hanya sekedar manusia, hanya sekedar menjadi sababiah saja. Semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini untuk semua saudara-saudaraku, alhamdulillah. Yang penting untuk subscriber lover saya selalu berkata-kata yang baik, selalu berpikir yang baik, selalu melihat yang baik-baik, selalu mendengarkan yang baik-baik. Karena apa yang kita dengarkan akan mempengaruhi pikiran kita akan mempengaruhi perlakuan kita, dan perlakuan kita akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Apa yang kamu dengarkan akan mempengaruhi pikiran akan mempengaruhi kelakuan akan mempengaruhi apa yang kamu dapatkan. Jadi selalu berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, mendengarkan yang baik-baik. Karena sesuatu hal yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan. Kalau ada orang yang berkata-kata buruk, wes beno. Kalau apa yang keluar dari mulutnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kayak ini gelas caranya loh. Kalau di dalamnya kopi, disuntek keluarnya ya kopi. Kalau di dalamnya air putih, disuntek keluarnya air putih. Kalau di dalamnya peceren, keluarnya juga peceren. Jadi apa yang keluar dari mulutmu itu apa yang ada di dalam hatimu. Dan ketika ada orang yang berkata buruk, berkata kasar, mencaci, membuli, jangan dibalas cacian bulian itu. Karena ketika kita dibully kita tidak marah, ketika panjenengan dikatakan goblok sama seseorang, lalu kita itu tidak marah, maka kegoblokan tadi akan kembali kepada yang mengatakan, dan yang dikatakan goblok tadi akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tapi kalau kita sampai membalas ucapan tersebut, maka tidak ada hikmah sama sekali yang kita dapatkan kecuali hanya menuruti hawa nafsu. Jadi jangan pernah membalas cacian maupun bulian dari orang lain. Itulah hikmahnya bersabar. Nggih, barakallah, matur suwun. Dan insya Allah nanti setelah saya berangkat ke Jakarta, saya akan melakukan topo pendem
seperti yang biasa saya lakukan di bulan 10 Asyura, karena bulan 10 Asyura ini adalah bulan kesedihan kalau menurut saya, karena bulan ini adalah bulan di mana cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi orang Jawa di bulan Syuro ini nggak ada yang senang-senang hajatan. Itu bukan suatu hal yang musyrik ya sayang ya, bukan sesuatu hal yang musyrik. Itu kalau di dalam agama kita, karena di bulan ini meninggalnya cucu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bulan ini digunakan untuk bertirakat. Dan biasanya saya di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram itu saya melakukan tapa pendem. Dan insya Allah nanti saya akan melakukan tapa pendem setelah pulang dari Jakarta, insya Allah. Dan jelas untuk semua subscriber lover saya dimanapun berada, jangan pernah membalas cacian, jangan pernah membalas hinaan dari orang yang mencaci maupun membuli. Biarkan saja. Sesuatu hal kalau kita dikasihkan sesuatu, contoh saya panjenengan saya kasih sesuatu, kalau panjenengan nggak terima kan akan kembali kepada saya. Tapi kalau sampean terima, ya sampean terima kayak gitu. Jadi kalau kita dikatakan bodoh, dicaci, dibully, kita tidak marah, ya cacian tadi akan kembali kepada yang mengatakan, dan kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara, maka hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Selalu tumbuhkan rasa kasih sayang, hilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang penuh dengan kasih sayang kepada siapapun, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasulullah itu rahmatan lil alamin, untuk semua orang, bukan hanya rahmatan lil muslimin. Tumbuhkan rasa kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.